Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya. Itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan, cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Tuhan, buat kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Dia limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan bagi setiap kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu pakai setiap kami untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Roh Kudus
bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Mari Bapak Ibu katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, Jesus, Engkau sungguh dahsyat, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, oh Jesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan perbuatan ajaib-Mu dalam pribadi kami Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau Allah Immanuel yang selalu sertai kami.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali berjumpa kembali saudara di acara yang sangat istimewa. Hari ini kita berada di suasana yang baru. Saya sedang ada di BTN, yang artinya berkat Tuhan nyata. Katakan sama-sama, berkat Tuhan nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu hari ini. Kami percaya apapun yang kami jumpai, kami percaya apapun yang kami hadapi, kami percaya dalam seluruh perjalanan hidup kami mengandung kuasa mujizat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti program ini. Biarlah jamahan kuasa Allah, jamahan Roh Kudus, jamahan kuasa Yesus terjadi atas mereka. Menit-menit ke depan, 25 menit ke depan adalah menit di mana kuasa Allah dinyatakan buat kami. Dan datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi kita berada suasana berbeda hari ini. Saya ada di beberapa tempat, ada di BTN maksud saya. Dan suasana yang sangat bagus, ada balinis dan semuanya. Tetapi hari ini 25 menit ke depan kita akan membahas tentang blessing in suffering, yaitu berkat di balik penderitaan. Jika saudara sedang mendengarkan program ini dan saudara berkata, betul pendeta, saya sedang menghadapi penderitaan, saya sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi sakit penyakit dan semuanya, dengar baik, masih ada mujizat buat setiap saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mau mengalami yang namanya penderitaan. Makanya khotbah tentang suffering, khotbah tentang penderitaan, khotbah tentang struggle, pergumulan tidak terlalu populer. Orang lebih suka bagaimana aku diberkati, bagaimana rahasia sukses, bagaimana 7 rahasia bahagia, bagaimana 4 rahasia dan sebagainya. Begitu banyak hal yang luar biasa saudaraku. Dan ada banyak orang, saudaraku, tidak ingin mengalami yang namanya problem. Tidak ingin berjumpa dengan yang namanya persoalan. Haleluya. Padahal di balik sebuah persoalan terjadi mujizat Allah yang luar biasa. Kenapa orang tidak terlalu suka, tidak populer khotbah-khotbah tentang suffering, tentang penderitaan, tentang pergumulan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena saudaraku, setiap orang memiliki satu tujuan untuk hidup bahagia. Setiap orang ingin bahagia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara? Tapi orang tidak mau berjumpa dengan yang namanya problem, tidak mau berjumpa dengan yang namanya kesulitan. Saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Allah, selama saya melayani, saya berjumpa dengan yang namanya problem. Tetapi don't worry, be happy. Di tengah-tengahnya problem, ada mujizat, ada perkara ajaib, ada pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Semua orang punya tujuan untuk berbahagia. Semua orang pengen bahagia. Coba saja saudaraku, siklus orang. Mulai dari lahir pengen sekolah. Pengen sampai kuliah S1, S2, S3. Setelah kuliah pengen menikah yang jomblo-jomblo. Saudaraku. Pengen married. Saudaraku dan saudaraku, saudara-saudara, kalau saya sering memberikan nikah di keluarga Chinese, biasanya dekorasinya adalah double swangsea, double happiness. Semua punya pengen tujuan untuk bahagia. Semua pengen punya rumah supaya bahagia, saudaraku, yang pengen punya anak supaya bahagia. Jadi kesimpulannya bahwa setiap orang dalam hidup ini tidak suka yang namanya penderitaan, tidak mau mengalami pergumulan, tidak mau mengalami kesulitan, tetapi mau mengalami mujizat dan mau bahagia. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jika saudara mengikuti program dalam 1 bulan ini, beberapa khotbah yang menarik tentang suffering, tentang penderitaan saya bagikan buat saudara. Di minggu yang pertama saya berkhotbah tentang joy in suffering. Saya berkhotbah tentang sukacita dalam penderitaan, saudaraku. Tetapi selanjutnya minggu yang kedua saya berkhotbah tentang apa yang surprise in suffering. Ada surprise, ada kejutan di tengah-tengah penderitaan. Minggu lalu saya berkhotbah tentang takut, sorry lah ya. Tetapi minggu ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu blessing in suffering, berkat di balik penderitaan yang kita hadapi. Haleluya. Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Keren banget. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Rupanya konsep Tuhan dengan konsep kita berbeda. Sementara kita tidak pengen berjumpa dengan struggle. Sementara kita tidak pengen berjumpa dengan masalah. Tetapi Tuhan menganggap jika engkau berjumpa dengan masalah itu sebagai satu kebahagiaan. Hei, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting buat kita. Kenapa menjadikan satu kebahagiaan? Rupanya ada yang disebut dengan blessing in suffering. Ada berkat di balik sebuah penderitaan yang kita alami, saudaraku. Yang pertama adalah, saya katakan buat setiap kita, penderitaan mendewasakan kita. Saya katakan sama-sama, ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, di situ kita berjumpa dengan yang namanya kedewasaan, menjadi berubah dan dewasa. Wahyu 3:19 dikatakan dengan jelas buat kita, barang siapa kukasihi, ia kutegur, kata Tuhan, dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Rupanya kembali lagi yang kedua, konsep Tuhan dengan kita berbeda. Kalau kita sayang kepada anak kita, kita manjakan. Nina bobo, oh Nina bobo. Tetapi Tuhan beda. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuajar. Ada sebuah survei, salah satu buku yang menulis bahwa untuk anak 0 sampai bisa berjalan, perlu jatuh sekitar 250 kali sehingga dia bisa lebih lagi untuk berjalan lancar dan berjalan lari karena sudah jatuh 250 kali. Saya ingat saudaraku waktu saya, artinya begini. Jika saudara sedang jatuh bangun aku mengejarmu saudaraku. Saudaraku, saudara akan diperlancar jatuh, tidak apa-apa, gagal, tidak masalah. Saudaraku, yang penting saudara dan saya bangkit kembali. Jika saudara sedang program ini dan saudara sedang gagal, sedang bangkrut, sedang gagal ekonomi, gagal cinta dan sebagainya, dengar baik. Tidak seberapa banyak saudara jatuh, tetapi seberapa saudara bangkit, itu yang menentukan kehidupan kita. Saya ingat waktu masih kecil, saudaraku, di belakang saya, sebelah sana ada sepeda 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepeda kayu. Saya ingat dulu waktu masih belajar sepeda kayu, saya belajar sepeda motor waktu itu Yamaha 75 dan juga setir mobil, sudah belajar mobil. Nabrak saudaraku, waktu naik motor, masukkan mobil nabrak, brak. Rasanya pengen tidak belajar lagi. Tetapi saya mulai memotivasi diri dan saya belajar. Dan sampai sekarang akhirnya semua lancar, maknyus, gaspol. Jadi rupanya penderitaan yang kita jumpai, penderitaan yang kita hadapi melahirkan kedewasaan. Tidak sadar kita, loh tahu-tahu saudaraku. Tetapi yang kata dewasa itu sempurna dengan kata teleios. Artinya saudaraku, kedewasaan seseorang tidak ditentukan berapa lama Anda menjadi Kristen, berapa lama saudara menjadi orang Kristen, tetapi seberapa banyak Anda sedang melakukan firman Tuhan. Kesimpulan yang pertama, kenapa penderitaan adalah sebuah berkat buat kita, blessing in suffering, karena saudaraku di balik penderitaan ada kedewasaan yang Tuhan sedang sediakan. Tetapi yang kedua buat saudara dan saya, melalui penderitaan membuat kita lebih mengenal pribadinya. Kita lebih intim dengan Tuhan saudaraku. Ayub mengenal bukan dari kata orang, tetapi dia melihat sendiri bahwa Tuhan itu ajaib dan berkasa. Kata mengenal adalah epiginosko. Yang pertama mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Ketika saudara menyembah, saudara kenal siapa Bapa. Tetapi yang kedua yang unik adalah kata epiginosko adalah mengenal Tuhan lewat persoalan. Pertanyaan buat kita, siapakah Allah kita? Yang pertama adalah God cannot lie. Dia Tuhan yang tidak pernah, saudaraku, berdusta. Manusia boleh berdusta, suami boleh berdusta, istri boleh berdusta, tetangga boleh berdusta, siapapun boleh berdusta. Tapi ada kabar baik, Tuhan tidak pernah berdusta. Saya mengenalkan siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta atas kita. Kalau dia berjanji menyembuhkan dalam firman-Nya, dia berjanji memulihkan, dia berjanji memberkati, dan itu akan terjadi buat saudara. Di tengah-tengah suasana yang sangat luar biasa, saudara dengar kata-kata profetik ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dan yang kedua, God cannot change.
Dia Tuhan yang tidak berubah buat saudara dan saya. Situasi boleh berubah, sistem boleh berubah, apapun boleh berubah. Tapi Allah kita tidak berubah, janji dan kasih-Nya, kuasanya yang terjadi atas seluruh kehidupan kita. Sehingga Alkitab saya dalam Matius 3 ayat yang ke-6 dikatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sungguh bangga punya karakteristik Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi yang menarik yang ketiga, siapakah Tuhan kita? Lewat penderitaan kita mengenal Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta yang pertama. Tetapi yang kedua, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Tetapi yang ketiga, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu di acara yang sangat luar biasa ini saya menantang saudara dimanapun saudara berada. Jika Anda sedang gagal hari ini, don't worry, be happy. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara boleh, Petrus boleh gagal berulang kali. Josh Meyer boleh gagal berulang kali. Saudara dan saya boleh gagal berulang kali. Ketika ketemu Yesus, Anda sedang ketemu kesuksesan. Ketika ketemu Yesus, Anda ketemu keberhasilan. Anda ketika ketemu Yesus, Anda menemukan surga, bumi dan surga menjadi bagian seluruh kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, saudaraku, berkat dibalik daripada penderitaan. Yang ketiga adalah penderitaan membuat kita dapat melihat kuasa kemuliaan. Saya mencatat satu notes yang bagus. Masalah yang kita alami adalah cara Tuhan untuk melihat mujizat dan pertolongannya. Yang setuju katakan amin. Jadi masalah yang sedang saudara dan saya hadapi adalah sebuah pintu, sebuah gate, sebuah jalan untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Jika sahabat Kristus dimanapun saudara hari ini sedang menantikan mujizat, di tengah-tengahnya suasana sukacita, saya berdoa sebagai hamba Allah. Kiranya di tengah-tengah penderitaan, di tengah suffering, di tengah-tengah kesulitan, saudara berjumpa dengan mujizat Tuhan. Tidak ada orang yang mau bayar harga dan pikul salib. Mereka menolak penderitaan, tetapi saudaraku mengingini mujizat. Padahal Alkitab mencatat banyak mujizat yang terjadi diawali dengan sebuah penderitaan dan masalah. Amin. Ketika Hana berdoa di tengah-tengah kemandulannya, saudaraku, di situ letak mujizat Allah terjadi. Ketika Paulus dan Silas di penjara, ketika mereka memuji Tuhan Agaliau, di situ terletak mujizat Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kata Tuhan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya tidak perpanjang lebar. Jika saudara sedang mengalami penderitaan, saudara sedang mengalami kesulitan, saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudaraku, ada yang namanya berkat dibalik dari sebuah penderitaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama membuat saudara dan saya dewasa. Jangan khawatir, tahu-tahu saudara dewasa dalam kekristenan, saudara bertumbuh dan berbuah secara lebat dan luar biasa. Tetapi yang kedua saudaraku, membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Lewat persoalan, sehingga Ayub berkata, bukan dari kata orang aku melihat Tuhan, mataku sendiri melihat bahwa Yesus dahsyat, Yesus ajaib, dan Yesus yang perkasa. Yang ketiga, berkat di balik penderitaan, kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saudaraku yang dikasihi. Angkat tanganmu jika saudara sedang menantikan mujizat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, biarlah di akhir daripada pemberitaan firman-Mu, setiap kami dijamah oleh Tuhan. Yang perlu mujizat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Yang perlu kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh karena bilur Yesus, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang perlu pertolongan di tengah-tengah kegagalan-Mu. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, saudara, engkau tidak pernah dibiarkan gagal. Petrus pun mengalami mujizat karena kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Untuk mendapatkan jamahan kuasa Tuhan. Jamahan kuasa mujizat Tuhan. Dan kami berdoa, minggu ini adalah minggu mujizat buat kami. Minggu ini adalah minggu pertolongan buat kami. Dan minggu ini adalah kuasa Allah dinyatakan. Sehingga minggu depan kami akan bersaksi bahwa Yesus yang kami sembah hidup dan berkuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Berjumpa kembali dalam program di minggu depan yang sangat luar biasa untuk menikmati mujizat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, amin.